semester kemarin ya. Jadi tatap mukanya sebanyak 14 kali. Itu terdiri dari 1 sampai 7 itu di session pertama, yang kedua adalah setelah UTS itu ada 7 kali lagi pertemuan, jadi totalnya ada 14 kali pertemuan. Oke, kita next. Jadi materinya itu padat sekali ya untuk mata kuliah data mining ini. Di situ ada namanya big data, ya, konsep data mining, big data, ada estimasi, ada forecasting, ada klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi. Ada 5 fokus pembelajaran kita untuk semester ini. Jadi nanti tetap ada ya tugas mandiri, tugas kelompok, dan ini menjadi bagian dari pembelajaran. Jadi kemarin banyak yang dapat nilai D dan E itu rata-rata tugas nggak pernah dikerjakan. Jadi kalau tugas itu biasanya saya kasih tenggang waktu lama, ya, sebulan misalnya ya. Kalau Anda nggak mengumpulkan ya nilainya kosong. Saya tidak akan menerima tugas susulan. Jadi pas proses itu Anda kumpulkan. Kalau UTS dan UAS itu kan biasanya perbaikan, nah itu saya masih menerima, tapi kalau tugas itu nggak akan saya terima untuk susulan gitu. Mohon diperhatikan. Jadi kemarin rata-rata setelah saya cek nilainya C itu sebenarnya ini ada yang kosong tugasnya itu, ya, sayang kan itu. Jadi kenapa saya terapkan itu, biar pembelajaran kita ini lebih efisien dan mengena ke tujuan dan sasarannya ya. Oke, jadi kita melatih disiplin untuk mengerjakan mengerjakan kaitannya dengan tugas-tugas di mata kuliah. Oke, sebelumnya kita sudah tahu silabusnya ya. Sebagai referensi, mata kuliah ini ada 3, itu ada namanya Practical Machine Learning, Tool and Teknik ya. Ini buku ya, ini referensi buku. Yang kedua punyanya si Garvey penyusunnya ya, Zhang Mining Text Data Springer ya, US tahun 2013, yang pertama itu SFV tahun 2016. Yang pakai bahasa Indonesia ada namanya Eko Prasetyo ya, konsep aplikasi menggunakan MATLAB. Ini penerbitnya ada Andi Publisher. Jadi banyak sekali referensi yang di luar ini Anda bisa cari, sama konsepnya. Terus penilaiannya sama ya, absen 10%, saya nggak melihat absen itu ada di BAK. Tugas atau kuis itu 20%, UTS, UAS itu 40%. Itu 100%. Pengirimannya tetap sama model kemarin. Ya. Ini ada yang baru nggak kelas ini, mahasiswa transfer itu? Nggak ada ya, yang kemarin semester kemarin ini ya kayaknya. Oke, jadi pengiriman tugasnya sama dengan model kemarin, formatnya konsultasi Anda bisa ke kantor atau ke rumah. Biasanya saya nggak pernah ke rumah ya. Jadi kalau mau telepon aja menggunakan WA atau SMS. Oke. Ini capaian pembelajarannya adalah mata kuliah ini adalah pertama adalah meningkatkan communication skill, kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara logis ya, analytical thinking, problem solving, dan skillnya. CPM ketiga adalah menjelaskan keterampilan skill ya, atau learning skillnya. Jadi ketiga capaian pembelajaran ini nanti akan terbentuk ya. Jadi prasyaratnya untuk mata kuliah ini sebenarnya statistik ya, RPL, dan kemampuan akhirnya apa yang didapat. Jadi menyampaikan data definisi, data mining ya, yang berkaitan dengan data mining. Yang kedua adalah dapat menyampaikan teknik database, penerapan data mining beserta toolnya yang digunakan untuk pengolahan data mining. Data mining Anda sudah bisa baca.
Ya, kemarin kan sudah saya upload di Classroom, silakan di-download dan pelajari. Ya, ini adalah dari aturan ini adalah dari kampus ya, bukan saya yang bikin, jadi dari kampus ini. Oke, kita masuk ke fokus pembelajarannya. Untuk pertemuan pertama adalah konsep data mining. Tapi sebelumnya saya akan memberikan masukan sebelum data mining kita fokuskan, kita melihat feedback ke belakang. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri itu? Ya. Jadi revolusi industri dengan kaitannya dengan data mining banyak sekali nanti berhubungan di sana ya, seperti sistem cerdas kemarin. Jadi revolusi industri 4.0 itu sebenarnya transformasi secara komprehensif ya terhadap produksi industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Ya. Jadi penggunaan data mining ini sudah merambah ke dalam teknologi digital dan internet kaitannya dengan teknologi dengan revolusi industri 4.0 ini. Yang di sana yang jelas adalah bagaimana kaitannya secara umum ya. Jadi di situ ada teknologinya, ada hardware, softwarenya, ada SDM-nya dan segala yang berbasis dengan pengetahuannya di sini. Jadi secara umum pengetahuan yang lebih teknisnya itu adalah cyber physical system atau CPS dan Internet of Things dan service IoT dan IoT-nya ini. Jadi hubungannya nanti apa? Jadi sekarang kita dihadapkan pada industri revolusi industri 4.0 ini. Sekarang ini kita dihadapkan pada CPS, IoT dan IaaS ini. Di mana memang sudah menggunakan IoT ya untuk berhubungan dengan hardware maupun software yang bisa dikendalikan secara otomatis ya ini. Ini adalah bagaimana kita menyikapinya dan ini sebagai bagian dari teknologi digital yang sekarang berjalan. Ya. Ini adalah skemnya ya. Jadi sebenarnya hari ini kita sudah sudah memasuki industri revolusi industri 4.0 ini. Apa yang menjadi bagian konsep semuanya ini? Itu adalah produk baru. Kita mulai banyak sekarang produk baru yang berbasis CPM ini ya. Logika baru, ide sama sekali berbeda. Jadi bisa melenyapkan produk lama yang konvensional itu. Tadinya kita bisa melihat awal pertama kali ya teknologi analog, ya, terus digital, ya analog digital, terus apa lagi? Ada 3 kan itu, analog, digital, AI, sama mobile baru AI ya, nah, itu konsepnya sudah ke arah AI sekarang ini. Jadi mau tidak mau kita memasuki era yang artificial intelligence ini. Ya. Jadi semua landscape ekonominya itu dipengaruhi atau didimensi oleh berkembangnya teknologi IT. Berarti Anda sangat beruntung ya, berhubungan dengan siapa ini? Naufal Amir siapa ini? Nggak pakai anu ya ini, nggak pakai. Pak, itu anak malam Pak. Nah, kelas 6 pakainya tuh Pak, pakai akun Bani Saleh Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi revolusi industri ini adalah kerangka berpikir tahapan teknologi yang sedang kita jalani selama ini ya. Mulai industri tahun 1784 sampai sekarang 2021. Kita ada di revolusi industri keempat ini. Yang semuanya berbasis cyber physical system ya. Jadi kita harus bisa mengikuti ya, paling tidak mengikuti ya perkembangan teknologi seperti ini. Karena kalau Anda tidak mempunyai kemampuan atau namanya keterampilan atau skill, kompetensi terhadap teknologi informasi, apalagi Anda adalah orang komputer, ya akan tertinggal dengan yang lain. Jadi solusinya apa? Jangan dilawan, tapi harus
kolaborasikan. Contohnya, Anda harus mempunyai kompetensi bidang keahlian, ya itu bisa menggunakan kompetensi dari kampus atau mungkin dari PLK ya, ada dari PLK. Jadi apa yang Anda sekarang kuasai, misalkan software engineering, Anda kejar itu software engineeringnya, atau mungkin networking, jaringan, atau misalkan data mining, harus Anda punya sertifikasi seperti itu. Ya. Jadi tidak serta-merta nanti Eskom Anda diajukan ke dalam atau mencari pekerjaan hanya Eskomnya aja. Jadi nanti tidak ada nilai plusnya kalau tidak Anda punya kompetensi yang lain. Itu saran saya. Karena ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini sudah menggunakan semua digitalisasi. Ya. Coba ada bayangan sekarang ini semua serba smart gitu ya. Contoh tadinya ada teller yang di bank, sebagian sekarang sudah tergusur ya dengan teller mesin ya. Cukup kita masukkan uang di bank sudah menghitung sendiri tanpa orang. Nah, itu. Postman sekarang sudah merambah ya, postman. Dulu ada postman yang manual ya. Ada dulu postman, sekarang sudah digantikan oleh email gitu. Yang tidak bisa tergantikan adalah apa? Jasa paket, pengiriman paket itu tidak bisa ya. Itu masih tetap ada. Dan sekarang lagi booming adalah jasa pengiriman paket. Personal kan itu, orangnya. Karena barang yang sudah dibeli sudah menggunakan online, tapi untuk untuk menyampaikan ke seorang yang beli ini kan harus menggunakan orang ya, sebagai bagian dari teknologi informasi. Nanti suatu saat juga akan hilang pekerjaan itu. Apa yang menjadi nggak hilang tapi dikurangi. Karena nanti mungkin ke depan itu tidak diantar ke rumah, tapi melainkan menggunakan point to point ya, misalkan seperti yang ada di stasiun kereta itu ada namanya box, apa namanya itu. Jadi pengiriman bisa digunakan, dititipkan box titip ya, titip barang di stasiun itu ada. Jadi ada modelnya itu sudah menggunakan komputerisasi. Jadi ketika Anda pesan barang, nanti ngambilnya Anda di situ. Nah, itu mungkin nanti ke depannya juga akan seperti itu. Ya. Kita tidak tahu, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri di dalam kompetensi itu. Nah, jadi sebenarnya cyber physical system ini sebenarnya versus digital transformasi ini sebenarnya agak satu kesatuan yang terintegrasi sebenarnya. Cyber physical systemnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi big data itu sebenarnya nanti ada big data, ada IoT, ada business process automation dan enterprise architecture. Nah, ini adalah konsep dari cyber ya. Dulu tidak ada big data, kita tidak mengenal big data. Tahunya adalah database. Nah, sekarang sudah menggunakan big data ini, data mining ya. Big data itu sebenarnya dari mana kita harus memulai big data? Big data itu pengertiannya luas sekali. Tapi paling tidak Anda sudah belajar data mining sebagai esensi atau dasar dari data dan data dan informasi ini dari data mining ini. Konsepnya ada di paling dasar adalah data mining. Big data sebenarnya bagian dari data mining. Coba kita ngambil big data. Apa sih transformasinya? Istilah yang menggambarkan volume besar data yang terstruktur maupun tidak terstruktur data sosmed. Itu apa? Istilah yang menggambarkan volume besar data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Contohnya adalah data sosmed. Jadi dulu kita tahun 90-an nggak ada big data itu, adanya database DBMS. Sekarang sudah big data, ada DBMS ya. Sekarang sudah big data. Itu kalau kita sudah mempunyai istilah big data, berarti pasti volume datanya besar sekali. Ya. Yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. Nah, sekarang lagi ngetren IoT ini. Ini yang konsepnya sebenarnya memanfaatkan jaringan konektivitas internet secara terus-menerus, ya real time. Ya. Itu contohnya adalah share data, remote control, dan banyak sekali penggunaan IoT ini. Ya. Penggunaan IoT ini
biasanya juga digunakan untuk industri juga sudah menggunakan seperti ini. Terus yang ketiga adalah bisnis proses automation, ya. Itu adalah transformasinya adalah otomatisasi dalam berbagai proses bisnis, ya, yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Contohnya perusahaan penjualan mobil ATPM itu kan terintegrasi ya bisnisnya. Jadi memang ada cabang seluruh Indonesia, pusatnya ada di Jakarta, dia terintegrasi. Jadi kelihatan nanti ya, mana bisa dilihat yang penjualannya terbanyak di dalam dekade atau area mana dalam bulanan, tahunan kelihatan ya. Jadi contoh penjualan mobil ATPM ini. Yang keempat adalah enterprise arsitektur ya. Jadi enterprise arsitektur ini digunakan untuk organisasi dan perusahaan ya. Jadi ini biasanya terintegrasi, misalkan ada cabang pusatnya di Jakarta, cabangnya di seluruh Indonesia, ini terintegrasi. Apa yang diintegrasikan? Semua proses bisnisnya, mulai dari penerimaan uang dari teller itu sudah langsung bisa dilihat dalam hitungan online real time ya, yang bisa dilihat di pusat atau di daerah gitu. Ini namanya integrasi. Jadi contohnya adalah bank itu penggunaan enterprise arsitekturnya. Itu berbeda ya, arsitektur itu biasanya kalau dulu bisnisnya mungkin parsial ya, sekarang sudah terintegrasi. Jadi arsitekturnya juga berbeda dengan yang model konvensional. Coba kita lihat tahun 2020 perkembangan data ya, terkait dengan data ini yang hubungannya dengan revolusi industri 4.0 ini, apa yang terjadi? Jadi 4 billion berarti 4 miliar ya orang terkoneksi jaringan datanya ya. Terus 4 triliun ya, triliun berarti kurang lebih 4 dolar, 4 triliun ya, 4 US dollar, 4 US triliun ya. Itu keuntungan yang didapatnya seperti itu ya, di seluruh dunia ya. Dan 25 lebih juta ya, aplikasi yang dibuat, 25 plus ya, orang ini aplikasi yang terhubung. Dan sistem intelijensi sistem sudah terintegrasi, terembedded ya, di dalam sebuah perangkat keras atau perangkat lunak ya. Dan 50 triliun gigabyte untuk data. Ini kan berarti ledakan data. Dari mana ledakan data itu? Ya kita sendiri, user pengguna ini. Contoh misalkan, kita punya handphone ya, coba Anda lihat punya Anda itu. Ada berapa gambar yang ada di WhatsApp itu, yang tersimpan. Instagram, Facebook, Twitter, ya. Anda nggak sadar, tapi kalau ketika Anda buka di internal storage-nya itu, coba berapa gambar. Itu adalah produksi dari sebuah data yang tidak tahu untuk apa ya. Jadi sering kirim-kirim gambar itu sebenarnya pengaruh di dalam produksi itu ya. Jadi berapa kita produksi data dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun. Nah, kalau kita kalikan penduduk dunia ini 1 miliar, 1 miliar ya, lebih 7 miliar atau 5 miliar ya. Jadi itu bisa kelihatan datanya luar biasa. Dan bagaimana untuk mengelola data secara visual? Jadi ada cara sekarang adalah menggunakan pola dari data mining dan big data itu. Kalau dulu pasti nggak akan mampu ya. Karena apa? Data yang diproduksi itu tidak berupa teks, tapi ada data video, data suara, data lokasi, dan data lain-lain yang unstruktur tipenya itu. Kalau dulu kita belajar tahun 80-an, 90-an adalah data struktur, kayak biner, karakter, ya. Terus yang struktur itu kan sudah given, artinya sudah dibuat seperti itu.
Kalau ada data yang tidak struktur, bagaimana cara menyimpannya sebuah titik koordinat itu? Kalau kita masukkan kita pasangkan ke database manajemen menggunakan database lama, nggak akan bisa masuk ke dalam database itu karena formatnya adalah unstruktur, voice, gambar, atau mungkin video, kan kesulitan itu. Jadi ada ide perusahaan itu membuat sebuah konsep untuk memanage dari data yang besar ini. Ya. Oke. Jadi ketika data mining ini berkembang terus-menerus sampai sekarang adalah yang bisa dikatakan adalah tsunami data, ya. Ada isu multidimensi ya. Multidimensi ini bagaimana kaitannya dengan secara nasional, secara internasional ya. Jadi di Indonesia yang dampak menurunnya ekspor produk manufaktur ini akan berdampak ya. Karena apa? Sekarang apalagi pandemi seperti ini ya. Industrialisasi itu kayaknya sudah mulai ngos-ngosan karena barang yang dijual tidak sesuai dengan barang yang diproduksi, yaitu menurunkan ekspornya. Contoh sekarang itu ya kita bisa mengetahui lah kondisi yang sebenarnya seperti itu. Selanjutnya adalah isu multidimensi berikutnya adalah mungkin 14 tahun ke depan tenaga kerja Tanjung Besar dengan skill rendah bisa terjadi 15 tahun kemudian kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan ya terkait dengan revolusi industri 4, kita akan tertinggal. Kenapa? Ya kita harusnya dari regulasi pemerintah juga menyiapkan konsep-konsep dari kompetensi dari seseorang yang apalagi yang dari pendidikan misalkan kuliah itu ya ada kompetensinya. Ini ada nilai plusnya kompetensi, skill plus itu. Dan ini kalah kita dengan Cina. Kenapa Cina lebih unggul? Dia udah 10 tahun yang lalu itu sudah merintis kompetensi untuk skillnya. Sekarang dari Cina itu banyak produk-produk yang tadinya dari Indonesia. Contohnya apa? Kemarin Pak Jokowi pernah menyentil ya, hindari produk asing. Yang mati adalah UKM ya, unit kelompok usaha menengah itu. Yang paling kita lihat adalah dengan adanya data mining ini kaitannya dengan industri 4.0 di digital penggunaan toko online ya. Nah, toko online ini juga bisa merusak pasar, terutama UKM ya, UKM ini. Contohnya apa? Coba sebelum ada sebelum ada toko online ya, itu produk-produk Indonesia lumayan laku. Dan kita juga tidak tahu ya toko online ini juga berkomit juga terhadap produk domestik, produk regional ya, produk kita, tapi diolah di sana. Contohnya misalkan dulu UKM itu membuat produk-produk yang diminati masyarakat. Contohnya adalah hijab ya, kerudung hijab itu. Dulu dijual 25.000 gitu. Bagus bahannya. Tapi di dalam prakteknya Cina ini lebih mengorganisir atau melihat UKM ini. Oh ternyata